Layanan rapid antigen dilayani di stasiun Kiara Condong di sisi sebelah utara. Menurut informasi yang saya dapat, jam operasionalnya mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 11 malam. Cara daftarnya gampang banget. Kita tinggal scan QR code, kemudian mengisi kode booking atas pembelian tiket kita. Setelah itu kita akan diarahkan menuju ke loket pembayaran. Tarif pemeriksaannya adalah sebesar Rp35.000 dan surat keterangan hasil pemeriksaannya berlaku 1 kali 24 jam sejak jam pemeriksaan. Belum apa-apa, udah disambut sama puong. Ada puong langsiran ya. Nah, selamat datang di stasiun Kiara Condong. Di pagi hari ini yang agak sedikit di pagi hari ini yang aduh rek di pagi hari ini yang nampaknya sedikit mendung. Saya akan melakukan perjalanan dari Bandung, stasiun Kiara Condong, menuju ke Yogyakarta. Perjalanannya siang dan bukan dari Bandung, berarti bukan naik Lodaya, bukan naik Argo Wilis. Pilihannya hanya tinggal kereta api Pasundan, kereta api ekonomi dari stasiun Kiara Condong ya. Nah, perjalanan akan menempuh waktu selama 8 jam. Dari stasiun Kiara Condong rencana diberangkatkan jam 10:10. Kemudian akan tiba di stasiun Lempuyangan sekitar jam 6:10. Jadi tepat 8 jam perjalanan durasinya. Ini ekonomi, tapi kok tiketnya mahal ya. Padahal ekonominya kayak Kahuripan, kayak Kuto Jaya Selatan. Ini harganya bisa sampai 2 kali lipat. Kira-kira kalau harganya mahal, kenyamanannya akan beda atau enggak? Ayo ikuti perjalanan saya hari ini. Sampai dengan video ini dibuat, persyaratan untuk naik kereta api jarak jauh masih sama ya. Selain persyaratan umum seperti boarding pass dan kartu identitas, para penumpang diwajibkan sudah divaksin dan menunjukkan surat hasil negatif pemeriksaan COVID dan pakai masker serta pakaian pelindung lengan panjang. Ditungguin sama si Urin. Kayaknya lagi hamil apa ya? Meng. Tidur dia. Ya sudah. Ye. Ditungguin. Meng. Ya, nyantai dia. Hore, sudah boleh masuk dan keretanya sudah tersedia. Kita langsung menuju ke kereta aja ya. Ekonomi 7, ekonomi 6. Dan hari ini kita akan ada di ekonomi 6. Wah, saya akan duduk di nomor 2 di area belakang, tapi mundur sih. Saya di sebelah situ. Pasundan sudah tersedia di jalur 6. Formasinya 3 ekonomi, kemudian 1 kereta makan pembangkit, kemudian 4 ekonomi. Jadi total 8 kereta
7 kereta penumpang. Nah, ekonomi 6 kali ini menggunakan armada K3094919 BD. Kereta ekonomi tidak berpenggerak, tahun 1994, urutan yang ke-19, Depo Bandung. Jadi ini dia armada kereta api ekonomi Pasundan. Formasi kursinya 2, 3 dan saling berhadap-hadapan dengan kapasitas maksimum 106 penumpang. Selama masa pandemi kapasitas masih dibatasi 80%, jadi untuk kursi dengan label merah seperti ini tidak dijual tiketnya. Kayak gitu ya, tanda-tanda merah. Kalau jarak antar kursinya memang ya ekonomi ya, nggak terlalu leluasa, masih mending nih kalau kosong. Tapi kalau di depan ada orang ya bakalan tendang-tendangan. Di sini nggak ada meja lipat, bukan kereta eksekutif, hanya ada meja kecil dekat jendela dan di bawahnya ada power outlet. Siapa tahu mau charging gadget, handphone, laptop di sini. Ini kantong tempat sampah. Rak bagasi kabin ada di bagian atas buat naruh tas. Kira-kira leganya segini nih. Sudah berpenyejuk udara. Wow, ada mainan. Lokomotif dinas kereta api Pasundan hari ini Hongeng CC 20303 Depo Induk Bandung. Kelihatan nggak nomornya? Nah, itu dia. Wow, kereta parselnya bongkar muatan bergelimpangan. Banyak banget ya. Siapa yang ngirim paket sebanyak ini?
Dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Pasundan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 700 km dalam waktu 13 jam 48 menit dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Kiara Condong pada pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Surabaya Gubeng pada pukul 23 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat dengan pemberhentian di stasiun Leles, Cibatu, Cipende, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidoarjo, Maos, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, Sragen, Walikupun, Ngawi, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Wonokromo, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng. Setiap penumpang kereta api jarak jauh akan mendapatkan satu masker dan satu tisu basah dalam kemasan healthy kit seperti ini. Ada teh ya? Teh ada? Ini baru ya? Iya, kali ini. Boleh, itu deh. Udah, hidupin aja. 8.000 Kak. Isi ya. Panas ya. Jadi di kereta api ada menu baru, teh varian baru. Aduh, mantep jiwa. Tehnya makin beragam pilihannya. Ini teh Walini, harganya Rp8.000. Dan menu makanannya, ini menu makanan baru, nasi telur kulit crispy sambal korek. Harganya Rp25.000 untuk kereta ekonomi kayak gini. Kalau untuk yang dori ternyata hanya ada di kereta eksekutif. Wah, mari makan.
11.01 kereta api Pasundan tiba di stasiun Leles, bersilang dengan kereta api Cibatuan. Kereta api Pasundan meninggalkan stasiun Cibatu tepat pukul 11:20. Sekitar jam 12 kurang seperempat kereta api Pasundan sudah tiba di Bumi Baluya kalau nggak salah ya. Kita mau persilangan, kita tunggu bersilang kereta api Serayu dari Purwokerto tujuan Pasar Senen. Sekitar jam 12, kereta api Pasundan sudah tiba di stasiun Cipendei, stasiun pemberhentian wajib seluruh kereta dari dan ke Bandung. Kita di sini bakalan berhenti kurang lebih sekitar 10 menit. Tadi datangnya agak sedikit lebih awal. Mantap. Jadi seperti ini kondisi toilet di kereta ekonomi 6. Di sini pakai kloset duduk, ada tisu gulung di sini, ada wastafel, dispenser sabun, tombol flash di situ, dan tempat sampah di sini. 5 menit lebih awal, kereta Pasundan tiba di Tasikmalaya. Menjelang jam 1, kereta api Pasundan sudah nyampe stasiun Tasikmalaya. Kereta Pasundan ini juga kalau nggak salah dia punya tarif khusus ya, dari Kiara Condong sampai Tasik atau Banjar itu. Tapi lupa tarifnya, antara 50.000 atau 60.000. Bisa deh coba pakai tarif khusus kalau rutenya sampai Tasik atau Banjar. Pasundan berhenti di stasiun Awi Pari, baru jalan dari Tasik dan langsung berhenti lagi di sini. Kayaknya kita tunggu bersilang Lodaya.
Kereta Pasundan diberangkatkan tepat waktu dari stasiun Ciamis. Terlambat 1 menit, kereta api Pasundan tiba di stasiun Banjar. Waduh, suaranya berisik banget. Nggak tahu suara saya kedengeran nggak ya? Jadi, kereta api Pasundan sudah tiba di stasiun Banjar. Tiba di jalur 2. Kedatangan kita di stasiun Banjar disambut Raja Selatan Argo Wilis yang hari ini pakai logo dinas CC 20678 Depo Induk Cipinang. Berisik suara mesin lokomotif plus suara pembangkit. Sekitar jam 2 kita sudah tiba di stasiun Banjar, separuh perjalanan menuju ke Yogyakarta. Loh, rupanya di sini ada atlas dan di sana ada lokomotif CC 201 berapa ya? Dinas apa dia diam di situ? Tiba 5 menit lebih awal, kereta api Pasundan sudah sampai di stasiun Sidareja. Dalam kereta ataupun bertukar dengan penumpang lain. Sekitar jam setengah 3, kereta api Pasundan berhenti lagi. Tiba di stasiun Sidareja, kita akan tunggu bersilang dengan sesama Pasundan dari arah yang berlawanan.
Kereta api Pasundan tiba di stasiun Maus 2 menit lebih awal. Informasikan untuk akses pintu keluar di stasiun Kroya berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Sudah tiba di Korea dan kita akan disusul kereta di sini. Silakan Anda untuk masuk ke dalam rangkaian kereta. Jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Pintu keluar tersedia di peron jalur 1 sebelah timur. Akan semua kereta api di jalur besar. Mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Ya, disusul sama kereta mahal deh. Hati-hati jalur pada daerah barat. Masuk kereta api Wijaya Kusuma dengan tujuan ke stasiun Ketapang. Harap hati-hati. Mohon untuk tidak terlalu dekat dengan jalur 4. Dari jalur 2 kereta api Pasundan tujuan ke stasiun Surabaya. Sayang sekali karena Pasundan sempat disusul kereta api tambahan, akhirnya meninggalkan stasiun Kroya dengan mencatatkan keterlambatan 8 menit.
make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Kereta api Pasundan meninggalkan stasiun Gombong dengan keterlambatan 5 menit. Kereta api Pasundan tiba di stasiun Kebumen dengan catatan keterlambatan 1 menit dan diberangkatkan kembali dengan keterlambatan 1 menit juga. Kereta api Pasundan tiba di stasiun Kutoarjo 3 menit lebih awal. Tiba di stasiun pemberhentian terakhir ini, kereta api Pasundan mencatatkan waktu kedatangan 2 menit lebih awal. Kereta api Pasundan baru saja meninggalkan stasiun Wates yang merupakan stasiun pemberhentian terakhir sebelum saya turun di Lempuyangan nanti. Setengah jam perjalanan terakhir, review keretanya cukup nyaman, perjalanannya menyenangkan karena perjalanan siang hari ya, jadi leluasa melihat pemandangan, kemudian suhu kabin sejuk, terus suspensi standar lah ya. Terus yang agak kurang itu sebenarnya tingkat kekedapan suara di dalam kabin. Jadi meskipun si pintu itu tertutup kondisinya, tapi
suara-suara ini masih cukup rame gitu. Entah karena saya yang ada di ujung atau enggak ya, tapi itu yang saya rasakan menjelang akhir perjalanan ini. Apalagi ya, senang sekali akhirnya bisa naik Pasundan lagi. Sebenarnya dulu saya pernah naik Pasundan dari arah Kiara Condong juga, tapi waktu itu perjalanan masih pagi buta. Buat yang belum lihat videonya bisa cek link di atas. Kemudian mengenai harga nih, Pasundan ini ekonomi kan ya. Armadanya juga sama aja kayak Kuta Jaya, kayak maksudnya Kuta Jaya Selatan, kayak Kahuripan, tapi harganya 2 kali lipatnya. Mungkin karena memang keretanya sudah nggak dapat subsidi dari pemerintah ya, mungkin saya juga kurang paham sih. Mungkin udah nggak dapat PSO atau subsidi dari pemerintah, kemudian harganya ya akhirnya sesuai dengan perhitungan harga normal kayak di kereta-kereta komersil yang lain. Jadi untuk rute Bandung-Jogja ini ekonomi paling mahal, tapi jangan dibandingin ekonomi premium ya, atau ekonominya Malabar. Nah sebenarnya untuk harga 2 kali lipatnya Kahuripan, pengennya sih armadanya ditingkatkan ya kualitasnya. Mungkin bisa pakai armada yang kayak dipakai ekonomi Malabar mungkin, karena harganya juga udah mulai mirip-mirip nih. Untuk harga Bandung Surabaya mungkin masih bisa dipertimbangkan lah ya, tapi harga Bandung Jogja nih karena nggak ada perjalanan ekonomi yang lain, ini satu-satunya pilihan, jadi ya sudah gitu ya. Dan ya kira-kira itu aja yang bisa saya share ke teman-teman semuanya dalam perjalanan kali ini. Terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas di Kereta Api Pasundan. Terima kasih juga tentu saja buat teman-teman yang sudah setia nonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton terus video-video yang lain, terus support channel Risa Anggara. Tetap sehat, jalankan protokol, dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sampai jumpa. Sudah menjelang petang guys, di luar udah mulai remang-remang dan udah kayak perjalanan malam ini, tapi bentar lagi nyampe Jogja. Di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Lempuyangan Station. For those of you who will end your trip at Lempuyangan Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. Perjalanan kali ini saya akhiri di stasiun Lempuyangan dengan mencatatkan waktu kedatangan 3 menit lebih awal. Selamat datang di Yogyakarta.